Perkenalkan, nama saya Reza Arga dengan NIM 201041717151. Kali ini saya akan memberikan jawaban atas ujian tengah semester terkait dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran 2 kelas E Konversi Putu Sibau dengan dosen Pak Adi Mursalin SMM. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 13 Mei tahun 2022. Baiklah, saya akan mempersingkat waktu dengan jawaban yang pertama. Pemasaran politik atau political marketing adalah serangkaian aktivitas terencana, strategis, dan taktis dalam menyebarkan makna politik kepada pemilih untuk mensukseskan kandidat atau partai politik dengan segala aktivitas politiknya yang dilakukan dengan metode atau pendekatan marketing. Pendekatan marketing itu sendiri sedang dalam menghadapi persaingan dan memperebutkan pasar melalui saluran-saluran komunikasi tertentu dengan tujuan mengubah wawasan, kemudian pengetahuan, sikap, dan perilaku calon pemilih secara efektif dan efisien. Penggunaan pendekatan marketing dalam dunia politik itu sendiri dikenal dengan istilah marketing politik atau political marketing. Artinya memberikan inspirasi tentang cara seseorang kandidat dalam membuat produk berupa isu dan program kerja berdasarkan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat. Kemudian jawaban yang kedua, pada umumnya marketing politik juga memiliki 4 bauran pemasaran yang dikenal dengan istilah 4P, yaitu produk, promotion atau promosi, price, harga, dan position atau place atau penempatan. Adapun penjelasan keempat bauran pemasaran politik tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Produk. Produk yang ditawarkan institusi politik merupakan sesuatu yang kompleks, di mana pemilih akan menikmatinya setelah sebuah partai atau seseorang kandidat terpilih. Produk berarti partai, kandidat, dan gagasan-gagasan partai yang akan disampaikan kepada konstituen. Produk ini bersifat konsep, identitas ideologi, baik di masa lalu maupun sekarang, yang berkontribusi dalam pembentukan sebuah bauran politik atau produk politik. Kemudian yang kedua, promotion atau promosi. Promosi adalah upaya periklanan, kehumasan, dan promosi untuk sebuah partai yang dibawakan sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam melakukan promosi produk yang mereka punya, partai politik biasanya menggunakan media massa. Media massa seperti televisi, baliho, selebaran, spanduk, atau surat kabar lainnya yang menjadi sarana yang paling tepat untuk mempromosikan produk politik tersebut. Kemudian price, harga. Price mencakup banyak hal, mulai dari ekonomi, psikologis, sampai citra nasional. Harga ekonomi mencakup semua biaya yang dikeluarkan partai selama periode kampanye. Harga psikologis mengacu pada harga persepsi psikologis, misalnya pemilih merasa nyaman dengan latar belakang etnis, agama, pendidikan, dan lain. Sedangkan harga citra nasional berkaitan dengan apakah pemilih merasa kandidat tersebut dapat memberikan citra positif dan dapat menjadi kebanggaan negara. Kemudian yang keempat, place atau penempatan. Penempatan atau place berkaitan erat dengan cara hadir atau distribusi sebuah partai dalam kemampuannya berkomunikasi dengan para pemilih. Ini berarti sebuah partai harus dapat memetakan struktur serta karakteristik masyarakat baik itu geografis maupun demografis. Jawaban yang nomor 3, sebagai anggota partai dan ingin mencalonkan diri sebagai anggota dewan di tahun 2024, secara idealnya, marketing politik yang paling sesuai dengan proses sukses pada pemilu adalah berdasarkan konsep pendekatan marketing politik adalah proses yang menawarkan kepada para politisi untuk dapat mengefektifkan penyusunan produk politik, segmentasi politik, positioning politik, komunikasi politik, dan kampanye politik kepada masyarakat. Dan strategi kampanye dalam pemasaran politik untuk calon dewan yang akan mencalonkan diri di tahun 2024, misalnya pemasaran langsung kepada calon pemilih, push politik marketing. Kemudian pemasaran melalui media massa, pull political marketing. Kemudian pemasaran melalui tokoh, kelompok, atau organisasi berpengaruh, push politik marketing. Kemudian jawaban nomor 4 atas video yang disampaikan, pembicaranya adalah Iding Rosyidin. Beliau sebagai dosen di State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta. Materi yang disampaikan beliau adalah pemasaran politik atau politik marketing. Beberapa teorinya dalam materi tersebut, menurut Bruce
E. Newman bahwa politik marketing atau pemasaran politik adalah penerapan teknik dan konsep marketing dalam kehidupan politik. Sedangkan Robert Lautenborn bukunya Kotler menegaskan bahwa terdapat 4 PS dan 4 CS. Nah, 4 PS tadi yang kita terangkan bahwa ada namanya product, price, place and promotion. Kemudian 4 CS itu sendiri, yang pertama adalah customer solution, customer cost, convenience, dan communication. Kemudian atas video untuk soal nomor 5, pembicaranya adalah Dr. Ferry Darmawan, MDS. Materi yang beliau sampaikan adalah pemasaran dan iklan politik. Nah, beberapa teori yang disampaikan pada materi tersebut salah satunya adalah berdasarkan komunikasi pemasaran politik menurut Ring 97 halaman 652 menyatakan bahwa komunikasi pemasaran politik diarahkan untuk merujuk pada suatu proses merencanakan dan mengeksekusi konsep-konsep penetapan harga, promosi dan distribusi gagasan-gagasan, produk dan layanan untuk menciptakan suatu pertukaran yang dapat memuaskan atau memenuhi sasaran orang, perorangan dan atau organisasi. Kemudian beberapa teori lainnya yang dikemukakan oleh Bruce L. Newman tahun 94, pemasaran kampanye, bahwa pemasaran kampanye terdapat 3 klasifikasi. Yang pertama adalah klasifikasi pemilih atau kelompok usia, profesi yang menjadi sasaran. Kemudian yang kedua adalah positioning kandidat, kemampuan dan kelemahan kandidat. Kemudian yang ketiga adalah formulasi strategi dan implementasinya strategi untuk pemenangan. Kemudian untuk video soal nomor 6, itu pembicaranya adalah Sri Tomo W. Subroto dengan materi yang disampaikan adalah quality function deployment in product design, atau yang kita kenal atau yang kita sebut juga dengan penempatan fungsi kualitas dalam desain produk. Nah, beberapa teori yang disampaikan dalam materi tersebut menurut Kotler dan Keller tahun 2009 adalah mengembangkan konsep produk menjadi produk nyata untuk dapat memastikan bahwa ide produk dapat diubah menjadi produk yang bisa dikerjakan. Produk diciptakan supaya dapat memenuhi kebutuhan manusia dan mampu meringankan manusia menurut Harso Kusumo tahun 2004. Dan menurut Kotler dan Keller itu sendiri, proses pengembangan produk memiliki beberapa tahapan. Yang pertama adalah penciptaan ide. Proses pengembangan produk baru dimulai dengan pencarian ide. Kemudian yang kedua adalah penyaringan ide untuk menciptakan sejumlah ide yang baik dan menyampingkan yang jelek sedini mungkin. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan dan pengujian konsep ide. Ide yang menarik harus disempurnakan menjadi konsep produk yang dapat diuji. Yang keempat, pengembangan strategi pemasaran. Setelah uji konsep berhasil, manajer produk baru akan mengembangkan rencana pemasaran. Yang kelima, analisis bisnis. Setelah manajemen mengembangkan konsep produk dan strategi pemasaran, manajemen dapat mengevaluasi dan bisnis dari bisnis proposalnya. Yang keenam, pengembangan produk. Jika konsep produk melewati ujian bisnis ini, maka konsep ini lanjut ke litbang. Kemudian yang terakhir adalah pengujian pasar. Setelah manajemen puas dengan kinerja fungsional, maka produk siap dikemas. Baiklah, beberapa yang dapat saya sampaikan terkait dengan jawaban atas ujian tengah semester mata kuliah manajemen pemasaran 2 dengan dosen Pak Adi Muslim MM. Semoga dapat bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.